Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winarto Palakum dengan NIM 94142445 dari kelas E. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang krisis keuangan global 2008 dan juga kaitannya dengan fraud atau manipulasi di pasar modal di Indonesia. Jadi, bukan cuma membahas krisis di Amerika, tetapi juga bagaimana pola-pola manipulasi itu ternyata mirip dengan yang terjadi di pasar modal kita sekarang. Di sini saya akan jelaskan mulai dari awal mula krisis mekanisme. Mekanisme transaksinya, contoh kasus saham gorengan di Indonesia, sampai rekomendasi untuk regulator dan investor supaya kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Kita masuk untuk di agenda yang akan saya bawakan untuk di presentasi kali ini. Di presentasi kali ini ada 4 bagian utama. Pertama, saya akan jelaskan kronologi dan bagaimana mekanisme krisis 2008 bisa terjadi. Kedua, saya akan masuk ke studi kasus fraud pasar modal Indonesia seperti kasus GAPS dan saham gorengan. Ketiga, kita analisis kenapa semua ini bisa terjadi. Apakah karena regulasi lemah, pengawasan kurang, atau karena perilaku pelaku pasar. Dan terakhir, saya akan bahas rekomendasi untuk OJK dan juga tips bagi investor supaya tidak gampang terjebak. Sebelum kita masuk untuk membahas dari keempat apa yang saya sampaikan tadi, saya akan pengantar sedikit dari saya, yaitu kalau di krisis keuangan global 2008, kalau biasa kita dengar di krisis tersebut, mungkin yang langsung terbayang itu bangkrutnya bank-bank besar di Amerika. Tapi sebenarnya krisis ini bukan muncul tiba-tiba. Krisis ini terjadi karena ada sistem keuangan yang terlalu longgar, terlalu mengejar keuntungan, dan akhirnya risiko meledak ke seluruh dunia. Yang menarik, pola keserakahan dan manipulasi waktu krisis 2008 terjadi mirip dengan beberapa kasus saham gorengan di Indonesia. Jadi walaupun skalanya beda, pola dasarnya hampir sama. Kita masuk di latar belakang benih krisis ditanam sejak 2001. Benih krisis sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 2001 setelah .com crash. Waktu itu, Bank Sentral Amerika atau The Fed menurunkan suku bunga sampai sekitar 1% supaya ekonomi kembali bergerak. Karena bunga rendah, orang jadi gampang pinjam uang. Akhirnya terjadi booming. Properti besar-besaran, harga rumah naik terus dan bank mulai kasih KPR ke hampir semua orang, bahkan yang sebenarnya tidak punya penghasilan tetap. Nah, muncullah istilah ninja laws, yaitu no income, no job, no asset. Jadi, orang yang sebenarnya tidak layak kredit tetap diberi pinjaman. Masalah bank merasa aman karena risiko kredit tadi tidak mereka simpan sendiri. Kredit itu dikemas jadi produk keuangan seperti MBS, CDO, dan CDS, lalu dijual ke investor di seluruh dunia. Akibat akhirnya sangat besar, banyak rumah disita, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan puluhan lembaga keuangan hampir bangkrut. Di sini ada mekanisme krisis, bagaimana krisis itu mengalir. Kalau dijelaskan secara sederhana, alurnya. Yang pertama, alurnya, masyarakat mengambil KPR atau peminjaman rumah. Kedua, bank mengumpulkan semua kredit itu. Ketiga, kredit tadi didiskuritisasi atau diubah menjadi produk investasi seperti MBS dan CDO. Keempat, produk ini dijual ke investor global. Nah, masalah muncul ketika banyak debitur gagal bayar karena produk tadi sudah tersebar kemana-mana. Akhirnya dampak juga menyebar ke seluruh sistem keuangan dunia. Inti utama masalahnya adalah resiko memang disebarkan, tapi sebenarnya tidak hilang. Jadi ketika gagal bayar terjadi besar-besaran, sistem langsung runtuh. Di sini saya juga menganalisis tentang timeline dari retakan kehancuran 2007 sampai 2009. Awalnya tahun 2027 HSBC mulai mengumumkan kerugian dari subprime mortgage. Lalu hedge fund milik Bear Stearns kolaps karena produk CDO tadi.
Di Inggris bahkan terjadi bank run pada Northern Rock. Orang-orang panik dan ramai-ramai tarik uang dari bank. Puncaknya terjadi September 2008. Saat Lehman Brothers bangkrut, ini jadi titik ledakan kepanikan global. Karena Lehman termasuk bank investasi besar, kejatuhannya bikin pasar keuangan dunia kehilangan kepercayaan. Akhirnya efek domino terjadi kemana-mana. Di slide yang berikutnya ini saya membahas tentang studi kasus fraud pasar modal Indonesia. Kalau di Indonesia bentuknya memang bukan krisis global, tapi ada pola manipulasi yang mirip, yaitu saham gorengan. Salah satu contohnya kasus GPS. Harga sahamnya naik dari sekitar 50 rupiah sampai naik 2.400 rupiah hanya dalam beberapa bulan. Investor retail melihat harga naik terus lalu tergiur masuk, padahal sebelum bandar sudah mengumpulkan saham diam-diam. Ketika banyak investor mulai masuk di harga tinggi, bandar justru jual saham mereka. Akhirnya harga jatuh drastis dan investor retail rugi besar. Pola seperti ini dikenal sebagai pump and dump. Biasanya dimulai dari fase akumulasi, lalu harga didorong naik menggunakan rumor atau transaksi semu. Setelah ramai, bandar didistribusi atau menjual saham ke investor retail. Begitu bandar keluar, harga langsung ambruk. Dan sekarang pola seperti ini makin mudah karena promosi bisa lewat grup Telegram atau WhatsApp. Nah, mengapa krisis dan fraud ini bisa terjadi? Kalau ditanya kenapa krisis dan fraud seperti ini bisa terjadi, sebenarnya ada 3 faktor utama. Pertama, kelemahan sistem. Regulasi sering kalah cepat dibanding inovasi keuangan. Bahkan rating agensi besar waktu itu memberi rating bagus untuk produk yang ternyata beracun. Kedua, celah hukum. Di Indonesia misalnya pembuktian manipulasi seperti waste trading masih cukup sulit. Saksinya juga kadang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat pelaku. Ketiga, moral hazard dan perilaku manusia. Bank terlalu fokus cari keuntungan jangka pendek. Investor retail juga sering FOMO atau takut ketinggalan. Jadi beli saham bukan karena analisis tapi karena ikut-ikutan. Siapa saja sih aktor yang bermain dalam krisis 2008? Aktor-aktor utama yang bermain di situ, yang pertama tentu bank dan lembaga keuangan yang terlalu agresif memberi pinjaman. Kedua, rating agensi seperti Moody's dan S&P yang memberi rating AA pada produk berisiko tinggi. Ketiga, di pasar modal Indonesia ada yang disebut bandar. Mereka punya modal besar dan bisa menggerakkan harga saham tertentu. Selain itu ada juga oknum broker atau manajer investasi yang kadang ikut memfasilitasi manipulasi demi fee atau keuntungan tertentu. Jadi sebenarnya pasar modal itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal etika dan integritas. Masuk di rekomendasi untuk OJK sebagai regulator. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, regulasi manipulasi pasar harus diperjelas dan diperbarui. Kedua, pengawasan berbasis teknologi dan AI perlu ditingkatkan supaya transaksi abnormal bisa cepat terdeteksi. Ketiga, sanksi harus lebih tegas supaya ada efek jerah. Keempat, transparansi kepemilikan saham harus lebih terbuka. Dan terakhir, edukasi itu penting banget. Dan terakhir, edukasi investor itu penting sekali karena banyak investor baru masuk pasar modal tanpa benar-benar paham risiko. Dan yang di slide di slide berikutnya, panduan untuk investor. Sebagai investor, ada beberapa hal yang menurut saya wajib diperhatikan. Jangan gampang percaya saham yang tiba-tiba naik tanpa alasan jelas. Selalu cek fundamental perusahaan, laporan keuangan, dan kondisi bisnisnya. Hindari ikut rekomendasi anonim di Telegram atau WhatsApp. Dan yang paling penting, jangan FOMO, karena biasanya investor retail rugi bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu emosional dan serakah. Kalau ada saham naik terlalu cepat tanpa alasan masuk akal, itu justru harus dicurigai.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan krisis 2008 bukan sekedar kecelakaan ekonomi biasa. Krisis ini terjadi karena sistem keuangan yang terlalu fokus mengejar keuntungan dan mengabaikan risiko. Di Indonesia, pola manipulasi pasar modal juga punya kemiripan. Ada informasi yang tidak seimbang, penguasaan yang lemah, dan investor yang kurang literasi. Jadi, solusi terbaik harus datang dari dua sisi. Regulator harus memperkuat pengawasan dan aturan, sementara investor juga harus lebih disiplin dan tidak mudah terbawa hype. Karena pada akhirnya pasar modal yang sehat itu dibangun dari transparansi, kepercayaan, dan integritas. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.